Informasi lainnya pemirsa, jangan coba-coba curang terlebih bila Anda masih menerima gaji dari uang rakyat. Ya, sebanyak 3.000 ASN yang diduga mencurangi absen kehadiran di Pemkab Brebes, Jawa Tengah kini terancam sanksi pengembalian tunjangan. Kabupaten Brebes dihebohkan dengan ulah ribuan ASN yang diduga memanipulasi absensi kehadiran mereka. Terkait kasus ini, Pemkab Brebes telah menerjunkan tim yang sedang melakukan investigasi. Sebanyak 3.000 aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab kedapatan menggunakan aplikasi absen ilegal. Dari jumlah itu, paling banyak adalah kalangan guru dan tenaga kesehatan. Sebagai contoh, ASN yang tidak berangkat selama 12 hari akan kita ketahui dan itu hukumannya harus diberhentikan dengan tidak hormat. Oleh karena itu, teman-teman dan saya yakin para guru, para nakes itu bekerja sesuai tugas pokok fungsinya. Kasus ini terungkap saat aplikasi presensi resmi milik Pemkab Brebes dimatikan selama 2 hari. Namun meskipun sistem tidak beroperasi, ribuan ASN justru tetap tercatat hadir dan mengisi absen cap jari melalui perangkat ponsel masing-masing. Tidak hanya penyelidikan, Pemkab Brebes juga telah membawa kasus manipulasi absen ini ke pihak berwajib. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) tidak merekomendasikan penempatan Polri di bawah kementerian. Ya, peran Polri akan menjadi protagonis yang demokratis dan transparan. Mahfud MD, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), menekankan pergeseran paradigma Polri. Reformasi Polri bertujuan untuk menciptakan polisi sipil atau Polri sipil yang meninggalkan budaya militeristik yang tidak cocok untuk Polri. Polri akan berfokus pada pengayoman masyarakat dan bukan pertahanan negara. Nah, nanti bentuk-bentuknya itu akan menjadikan civilian police, polisi sipil, bukan militer, polisi sipil. Nah, apa civilian police itu? Satu, protagonis. Tahu protagonis itu? Kalau di film itu kan ada protagonis, ada antagonis. Protagonis itu tokohnya yang menjadi rujukan, yang disenangi gitu kan. Sehingga nanti polisi itu nanti paradigmanya tuh disenangi orang loh. Semua apa-apa ingin bersahabat dengan Polri, demokratis, transparan, bersaudara, itu protagonis. Ya, ini menjadi perhatian ya, ini memanipulasi absensi dari Pemkab Brebes ya. Sedih banget yang mendengarnya ya. Ini Kevin, Betul. Pemirsa juga ini absen aja dicurangi gitu Kevin. Apalagi yang lain. Ya, semoga enggak ya teman-teman, kita doakan supaya juga ada efek jerah ya dari para ASN. Dan tidak mengulangi perbuatannya lagi ya Kevin. Betul sekali. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Kementerian Keuangan melaporkan hingga akhir Maret 2026 APBN mencatatkan defisit sebesar 240,1 triliun rupiah atau 0,93% terhadap PDB. Ya, meski defisit, Kementerian mengakui kinerja APBN cukup ekspansif dibandingkan dengan tahun lalu dengan penerimaan perpajakan naik 14,3% secara tahunan. Kementerian Keuangan melaporkan hingga akhir Maret 2026 APBN mencatatkan defisit sebesar 240,1 triliun rupiah atau 0,93% terhadap PDB. Defisit APBN disebabkan realisasi belanja negara hingga akhir Maret lebih besar dari pendapatan negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara terhimpun sebesar 574,9 triliun rupiah atau tumbuh 10,5% secara tahunan. Sementara belanja negara mencapai 815 triliun rupiah atau tumbuh 31,4% secara tahunan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kenaikan belanja negara sepanjang Januari hingga Maret 2026 akibat upaya pemerataan belanja sepanjang tahun. Ini sudah disebutkan belanja pemerintah dipercepat. Kalau Anda lihat gambar paling kanan, pertumbuhannya sekarang yang kuning 47,7% 2026. Belanja pemerintah pusat ini ya. Untuk tahun lalu cuman minus 3,4. Ya Anda lihat, kita betul-betul serius ketika saya bilang saya akan mempercepat belanja supaya dampaknya merata sepanjang tahun.
Meski mencatatkan defisit, Purbaya menilai kinerja APBN hingga Maret 2026 tumbuh cukup ekspansif dibandingkan tahun lalu, karena penerimaan perpajakan naik 14,3% secara tahunan, dan penerimaan pajak tumbuh 20% secara year on year. Sementara itu pemirsa, hingga akhir Maret 2026 realisasi penerimaan negara mencapai 574,9 triliun rupiah atau 10,5% secara tahunan. Ya, capaian ini ditopang penerimaan pajak sebesar 394,8 triliun rupiah atau tumbuh 20,7% secara tahunan. Kementerian Keuangan melaporkan hingga akhir Maret 2026, penerimaan negara mencapai 574,9 triliun rupiah. Realisasi tersebut setara dengan 18,2% dari target APBN dengan pertumbuhan sebesar 10,5% secara tahunan. Realisasi penerimaan negara hingga Maret 2026 ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai 462,7 triliun rupiah. Dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 394,8 triliun rupiah atau tumbuh 20,7% secara tahunan, dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 67,9 triliun rupiah atau terkontraksi 12,6% secara tahunan. Sementara realisasi penerimaan negara bukan pajak mencapai 112,1 triliun rupiah. Kemenkeu mencatat kinerja PNBP tetap berkontribusi dengan baik terhadap struktur pendapatan negara meski mengalami normalisasi dibandingkan tahun lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menerbitkan obligasi dalam mata uang selain dolar Amerika Serikat sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat nilai tukar rupiah. Menteri Keuangan Purbaya menyebut kalau mereka akan menerbitkan surat utang negara lewat Panda Bond yang akan dirilis ke pasar China. Bendahara negara menyebut obligasi ini akan ditawarkan dengan bunga yang lebih rendah. Dengan ini, maka Indonesia tidak lagi tergantung terlalu banyak ke mata uang dolar Amerika. Purbaya juga menyampaikan kalau sampai saat ini prospek ekonomi Indonesia sedang membaik. Ia meminta kepada publik untuk tidak takut dengan gejolak ketidakpastian global yang terjadi saat ini. Kuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam Panda Bond di Cina dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan. Jadi prospek kita bagus, teman-teman semua nggak usah takut. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya, suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut. Terima kasih Pak. Kita ke informasi lain, pemirsa, kendaraan listrik di Jakarta masih dibebaskan pajak untuk menekan tingginya polusi udara. Ya, selain bebas pajak, aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik pun tetap berlaku. Pembebasan pajak kendaraan listrik merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menekan polusi udara agar masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik. Kebijakan ini mengacu pada aturan dari pemerintah pusat. Sebelumnya, kebijakan perihal mobil listrik telah diizinkan oleh pemerintah pusat, namun mengalami revisi sehingga dilakukan penyesuaian oleh Pemprov DKI. Pemerintah DKI Jakarta secara serius untuk mengurangi polusi, maka kebijakannya yang pertama, karena tidak ada pajak untuk mobil listrik tersebut, kami tidak mengenakan. Yang kedua, untuk ganjil genap, karena kami menganggap bahwa ini sebagai bagian untuk menurunkan kampanye polusi dan juga green energy di Jakarta, maka kami menindaklanjuti itu. Sehingga dengan demikian ini diteruskan bahwa ganjil genap tetap diadakan. Walaupun bebas pajak, aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik tetap berlaku.
Bayar lebih dari 200 juta rupiah, puluhan calon jemaah haji ilegal dicegah di Bandara Soekarno-Hatta saat akan berangkat ke Arab Saudi. Ya, jangan kemana-mana, tetap saksikan Sindo Today. Terima kasih Anda masih di Sindo Today. Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi laptop terhadap terdakwa Nadiem Makarim kembali digelar. Nadiem yang sebelumnya absen kini hadir dalam persidangan. Pemirsa, sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli. Salah satu ahli yang hadir adalah mantan Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Dalam kesaksiannya, ahli mengatakan tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan Mendikbudristek saat itu Nadiem Makarim. Sementara Nadiem yang sebelumnya absen karena sakit, akhirnya hadir dalam persidangan. Khususnya terkait dengan daerah yang dikeluarkan oleh BPKP mengenai pengadaan prom dibilang cacat, tidak sah, tidak berdasarkan standar audit nasional yang beliau membantu menulis peraturannya dan tidak menyatakan kerugian. Mundur. Pemirsa, adu argumen tidak terhindarkan dalam sidang lanjutan Nadiem Makarim. Suasana ruang sidang mendadak riuh saat saksi ahli menyatakan keberatan atas sikap jaksa penuntut umum yang dinilai kurang sopan, memicu perdebatan panjang yang menyeret tim penasehat hukum. Ya, dan saudara masuk pada ranah yang bukan ranah saudara. Ya, saya kira kita sama-sama menyimak terhadap pendapat-pendapat ahli. Nanti terhadap hal itu yang jika tidak percaya, saudara bisa counter untuk itu. Ya, untuk memastikan. Baik, Yang Mulia, saya dari tadi sudah menyampaikan. Saya hanya menjawab yang sesuai dengan apa yang saya kuasai. Dan saya cukup menguasai bidang itu, saudara. Itu majelis yang terhormat. Dan dibuktikan saya membantu kejaksaan ini dulu. Cukup besar bantuan saya. Ya, saya kira cukup. Jadi tolong juga hormati saya. Makanya yang kami sampaikan bahwa saudara memberikan... Saudara ahli, siapa yang tidak menghormati saudara? Sikap Anda ngomongnya tidak patut. Kenceng kita bisa kenceng. Gak sopan Anda keberatan. Anda kalau ngomong, Anda yang sopan dong. Kita ngomong baik-baik. Kalau soal kenceng-kenceng kita bisa kenceng-kencengan. Tenang. Sebentar. Anda kayak anak kecil. Kenapa? Sebentar, diam. Penonton diam. Ribut. Kira saya takut sama. Baik. Penonton diam. Yang Mulia. Diam. Advokat diam. Ya. Kami sudah orang lagi tanya kali, Anda campur. Diam penonton umum. Ya, kami sudah berikan kesempatan terhadap counter saudara, silakan. Ya, ahli ini cukup terpelajar untuk memberikan keterangan. Ya, jadi silakan. Saya kira cukup, advokat. Ya, cukup. Itu gaya-gayanya masih. Iya, cukup. Itu gaya-gayanya masih. Cukup ya, saya bilang cukup. Cukup ya. Oke, advokat cukup ya. Kalau dia menghasilkan kode-kode yang menghina saya tidak akan cukup pakai. Iya, cukup. Saya sudah ingatkan. Ya. Pemirsa, tuduhan markup anggaran sepatu dari Rp170.000 menjadi Rp700.000 per pasang untuk murid sekolah rakyat dibantah oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Gus Ipul menegaskan pengadaan sepatu oleh Kementerian Sosial memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi. Jadi nanti sama ada yang ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah melakukan markup anggaran pengadaan sepatu yang disebut-sebut dari Rp170.000 menjadi Rp700.000 per pasang untuk siswa sekolah rakyat. Menurut Gus Ipul, kualitas sepatu yang diberikan Kementerian Sosial jauh lebih baik dibandingkan dengan yang diberikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa kepada 10 siswa sekolah rakyat di Malang. Dengan anggaran Rp275 miliar, lebih dari 39.000 siswa akan mendapatkan beberapa pasang sepatu seperti sepatu PDH, sepatu olahraga, dan sepatu harian. Gus Ipul meminta masyarakat tidak mudah beropini dan tidak termakan isu hoax yang beredar di media sosial.
Di medsos itu foto yang saya memberikan sepatu bersama Ibu Khofifah. Itu sepatu yang diberikan oleh Ibu Khofifah, bukan oleh Kementerian Sosial. Iya, beda jauh. Oh, bukan standar dari Sekolah Rakyat, itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur. Jadi itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur untuk siswa ke Sekolah Rakyat pada saat kami ada acara di Malang kalau nggak salah itu, atau di mana itu. Jadi itu bukan itu yang dimaksud sepatu. Diberikan kepada siswa Sekolah Rakyat oleh Ibu Gubernur, bukan pengadaan dari Kemensos.